Halo, welcome back to my YouTube channel. Halo, ini itu hari Sabtu, tapi aku tuh lagi nggak berangkat kerja soalnya lagi sakit. Jadi kalian bisa dengar sendiri kan, suara aku tuh sudah mulai bindeng kayak gini ya guys ya. Jadi tuh lagi banyak banget musimnya itu batuk, pilek, jomplang. Pokoknya ini tuh udah hari keempat sebenarnya ya. Jadi kemarin tuh sebenarnya rasanya itu udah ndak enak gitu kan, cuma ya karena tak kuat-kuatin sebenarnya sih mau nggak berangkat, soalnya ada temen juga udah nggak berangkat ya, mosok ya melu rak mangkat. Kadang cok mikir tekan semua karena hari ini tuh tadi pagi udah nggak kuat banget, jadi memutuskan nggak berangkat. Udah periksa, udah minum obat, udah istirahat, jadinya kan udah agak mendingan gitu loh. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan karena musimnya itu emang lagi musim kayak gini, batuk, pilek, jomplang, apalagi yang aktivitasnya itu banyak. Kalau aku pribadi kan memang aktivitasnya itu lagi banyak-banyaknya ya, karena aku udah ngomong kalau di pabrik itu lagi peak season gitu kan, jadi kerjaan itu banyak banget, sering lembur gitu kan, berangkat pagi pulangnya gelap gitu ya, kadang jam 6 kadang jam 8 gitu kan, nggak pasti kan. Dan di rumah itu juga melakukan banyak aktivitas karena merangkap sebagai ibu rumah tangga, itu emang konsekuensi bekerja ya gitu. Mau mengeluh bagaimana, karena ketika kita memutuskan bekerja kan kita harus terima gitu loh, konsekuensi yang harus kita jalani itu seperti apa gitu ya. Masih nyuci, kemarin itu sempat nggak keramas juga 2 hari, padahal aku tuh sebelumnya belum pernah. Jadi meskipun sakit setiap hari tuh aku tuh keramas, cuma kemarin tuh saking nggak enak badannya ya, aku tuh sampai nggak keramas 2 hari. Dan setelah itu ya tetap keramas, sampai aku kasih sampo banyak itu, sampai rambutku itu nggak ada busanya guys, saking banyaknya minyaknya sama keringat kan. Karena memang cuacanya sekarang itu wow, ngeri-ngeri sedap kan, berangin, dingin semeribit, siang gini panas, nanti hujan kayak gitu. Meskipun udah minum vitamin ya, udah menjaga dari teman-teman yang nggak kayak yang lagi batuk pilek, biar kita nggak deket-deket, tetap bio ketularan. Soalnya tuh yang ngalamin tuh banyak gitu loh, nggak kita sendiri, nggak teman yang beberapa, tapi banyak banget gitu kan yang sedang di situasi seperti ini, pada masuk angin, batuk pilek, jomplang, mumet lah, bindeng sampai kayak gini gitu loh guys. Dan kalau periksa itu ya, ini membahas BPJS. Jadi kan kalau pekerja kayak aku ya di perusahaan, ya di semua perusahaan lah, termasuk di sektor industri garment itu kan pasti tercover BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Kalau sakit pastinya kita periksanya itu memang harus ya di Vaskes yang terdaftar di BPJS. Karena kalau kita itu periksanya itu bukan di Vaskes BPJS-nya kita, meskipun kita pakai SDR itu, ya kita akan dianggap tidak berangkat. Itu pada faktanya seperti itu. Jadi kalau mau periksa itu ya di Vaskes BPJS kita. Makanya kita kan punya akun sendiri-sendiri kan, kita bisa mengubah Vaskes sesuai yang kita inginkan lewat HP kita gitu. Kalau mengalami kesulitan ya baru datang ke kantor. Jadi kalau sakit ya aku datangnya itu ke Vaskes BPJS ku, minta obat sana, dan minta yang penting SDR untuk istirahat ya. Jadi ketika SDR itu dikirimkan ke tempat kerja, bisa terkonfirmasi kan, dicek memang itu benar Vaskes BPJS aku, dan itu kalau nggak berangkat gini tetap terhitung gitu ya. Kan biasanya itu kalau yang tidak berangkat karena misalnya itu sakit, tapi karena tidak ada surat SDR-nya dari Vaskes BPJS masing-masing, itu akan tidak dibayar upahnya per hari itu gitu loh. Jadi kan eman-eman. Kalau misalnya Mbak periksa di Vaskes BPJS-mu terus kamu itu nggak sembuh-sembuh, ya kadang memang seperti itu ya. Terus kita periksa ke klinik lainnya, ternyata itu kita bisa sembuh, ya wis
ya wis nasib kalau kayak gitu ya nggak apa-apa. Aku pernah ngalamin hal kejadian seperti itu. Jadi aku satu hari bisa periksa hampir 2 kali, kayak minum obat sini kayak nggak ada perubahan gitu kan. Terus hari berikutnya pindah lagi. Cuma memang untuk surat keterangan sehat, surat keterangan sakitnya, SDR-nya itu ya mintanya tetap di vaskes kita, bukan di tempat lain yang tidak terdaftar di vaskes BPJS kita, karena nanti akan dianggap tidak berangkat gitu ya. Jadi itu nggak ada alasan buat kita gitu kalau periksa kok nggak di vaskes kita, karena kita itu bisa mengubah sendiri. Meskipun bayar, meskipun pakai kwitansi, itu akan dianggap tidak berangkat. Jadi lebih baik periksanya di vaskes kita. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, silahkan periksa ke IGD atau langsung ke rumah sakit. Itu kalau ada surat keterangannya malah bisa terkonfirmasi ya, menurut pengalaman. Cuma kan di peraturan perusahaan itu beda-beda gitu kan. Memang ada perusahaan-perusahaan tertentu gitu kan yang andai kata kita itu periksa bukan di vaskes BPJS kita, itu surat izin sakitnya itu masih bisa diterima asalkan menyertakan kopi resep obat sama kwitansi. Karena di tiap vaskes BPJS itu kan tiap kliniknya itu kan jam bukanya beda-beda toh guys. Jadi aku aja menyempatkan periksa baru hari ini karena tiap hari itu pulangnya itu lebih dari jam 8 atau jam 8 tepat. Kalau kita langsung ke vaskesnya kita itu tuh sudah tutup, karena tutupnya cuma sampai jam 8, bukanya juga pagi dari jam 8 sampai jam 12, nanti buka lagi jam 3 sampai jam 8 seperti itu. Nggak semua klinik yang ikut serta dalam BPJS itu buka 24 jam. Lah, kalau kita itu sakitnya itu pas di luar jam buka klinik tersebut, mau nggak mau kan kita harus periksa dulu kan, cari pertolongan pertama di tempat lain gitu kan. Iya, kalau deket sama rumah sakit kita bisa lari atau periksa ke IGD andai kata klinik-klinik pratamanya itu pada tutup. Tapi kalau jauh dari rumah sakit itu mau nggak mau ya kita cari klinik pratama yang terdekat yang masih buka gitu kan. Ya beruntungnya saya itu tinggalnya di daerah sini ya, di Karangjati, itu deket sama rumah sakit, banyak banget klinik pratama, karena di sini itu kan kawasan industri. Jadinya kalau misalnya sakit sewaktu-waktu mau periksa di vaskes saya sudah tutup, saya bisa ke klinik lainnya untuk pertolongan pertama. Kalau untuk surat izinnya ya biasanya besok paginya saya baru ke klinik periksa lagi kalau saya sakit. Dan saya ngomong kalau saya tadi memang udah periksa di klinik ini, saya dikasih obat ini karena kondisi saya sakit dan tidak memungkinkan untuk menunggu periksa di sini. Jadi dokternya juga bisa memberikan SDR-nya. Begitu teman-teman. Jadi meskipun sakit, kalau dan nggak berangkat kerja pakai SDR itu tetap dibayar kalau surat keterangan sakitnya dari vaskes yang tertera di BPJS. Ini suaranya sih masih bindeng, cuma tuh kalau buat batu udah nggak sesakit kemarin gitu ya. Kemarin tuh cumplong banget separah, pokoknya tuh selama ini hari keempat, hari pertama kedua itu aku udah minta obat ya di klinik, karena di tiap pabrik itu kan pastinya juga ada klinik gitu kan. Udah minta obat dikasih. Sebenarnya untuk minta obat selama 2 hari sampai 3 hari berturut-turut di pabrik itu nggak boleh. Harusnya kalau misalnya minta obatnya dengan kondisi yang sama ya harusnya memang disuruh periksa. Harusnya seperti itu gitu kan. Cuma kan memang kondisi tidak memungkinkan, apalagi kalau yang pas tanggal tua mereka nggak pegang uang berlebih, karena kalau periksa di klinik lainnya yang bukan di vaskes BPJS kan mesti bayar. Itu kalau di daerah sini itu minimal itu ya berapa ya, 70 ke atas, nggak ada yang 70 ke bawah gitu loh. Kalau periksa umum tuh standarnya segitu, kecuali di puskesmas gitu kan. Puskesmas juga kalau sore malam juga sudah tutup. Oke, cukup di sini dulu ya karena suaraku juga sudah mulai tambah serak banget gitu ya. Semoga kalian itu sehat semua. Salam sehat untuk kalian semua. Semoga dihindarkan dari penyakit
yang parah-parah. Batuk pilek ini juga termasuk penyakit parah ya kalau sampai mengganggu aktivitas kita. Bye bye.